Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Desi. Di sini Ibu akan membahas tentang latihan transformasi dan bangun ruang sisi lengkung. Mari kita simak. Ya, ini adalah soal yang pertama. Soal untuk nomor 1. Jika diketahui titik P-nya adalah 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah, masih ingat? Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka rumus bayangannya adalah min X, min Y. Nah, karena rumus bayangannya adalah min X, Y, sedangkan titik yang diketahui titik P-nya adalah 2,1. Duanya adalah koordinat X dan satunya adalah koordinat Y. Maka hasilnya adalah min X, maka menjadi minus 2. Dan Y berarti tetap 1. Maka untuk bayangan P aksennya atau bayangan titik P-nya adalah min 2,1. Yang nomor 2, jika diketahui titiknya adalah min 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik bayangannya adalah, nah berarti kalau garis dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka rumusnya adalah min Y, min X. Nah, di sini, di mana min 4 ini adalah koordinat X dan 2 ini adalah koordinat Y. Karena rumus bayangannya adalah min Y, min X, maka hasilnya adalah Y, min Y, maka menjadi min 2, min X. Berarti min ketemu min, maka dia plus menjadi 4. Maka bayangan dari titik min 4,2 bayangannya adalah min 2,4. Untuk soal yang nomor 3, jika diketahui titik Q-nya adalah 7,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka koordinat bayangannya adalah sama dengan titik Q-nya adalah 7,5. 7 adalah koordinat X, 5-nya adalah koordinat Y. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, maka rumusnya adalah 2H, karena X sama dengan 3, maka 2H artinya 2 dikali H dikurang X, Y. Maka X sama dengan 3 ini adalah H-nya, maka dia menjadi 2 dikali 3 dikurang X. Koordinat X-nya berapa? 7, koordinat Y-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah menjadi 2 kali 3, 6. 6 dikurang 7, maka hasilnya menjadi min 1,5. Ya, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah jika diketahui titiknya adalah 2, min 1 ditranslasikan oleh T sama dengan 3,2, maka bayangannya adalah, nah kalau di sini kalau ditranslasikan dia artinya menggeser, pergeseran, berarti menggesernya 3 satuan ke kanan, 2 satuan ke kiri, karena dia sama-sama positif, maka 3-nya ke kanan, maka 2-nya adalah ke atas. Jadi digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, bagaimana kalau bergeser? Maka kalau rumus pergeseran atau translasi, berarti rumusnya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Nah, ini kalau pergeseran, jadi 2 ini adalah koordinat X, min 1-nya adalah koordinat Y. Ditranslasikan oleh titik T 3,2, artinya 3 satuan ke kanan, berarti ini adalah 3-nya nilai A, dan 2 satuan berarti ke atas, maka ini adalah nilai B. Berarti tinggal kita jumlahkan, maka hasilnya adalah
Ya, maka hasilnya dia menjadi ya 2 ditambah 3, y-nya koordinat y-nya adalah -1 ditambah 2. Maka hasilnya menjadi 5,1. Selanjutnya untuk nomor 8, jika diketahui titik P-nya adalah 8,5, dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Kalau titik pusatnya 0,0, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Memutarnya rotasi artinya memutar, diputar, berarti memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka rumus bayangannya adalah min y, x, di mana sama 8 adalah koordinat x, 5-nya adalah koordinat y. Maka untuk P aksennya adalah, nah ini di sini maka P aksennya adalah min y, berarti menjadi karena 5 menjadi -5, x-nya berarti 8, maka bayangannya adalah menjadi -5,8. Kita lanjutkan ya untuk soal yang nomor 6. Untuk soal yang nomor 6 di sini koordinat titik P adalah 4,2, titik Q-nya adalah 9,4 dan titik R-nya adalah 6,8. Merupakan titik-titik sudut PQR, di mana koordinat bayangan ketiga titik tersebut oleh didilatasikan O,2. Ini O,2 didilatasikan dengan O,2. Artinya kalau didilatasikan dengan O, berarti ini adalah titik pusat dengan 0,0 dengan dilatasinya 2. Artinya kalau 2 positif berarti dia diperbesar 2 kali. Jadi bagaimana untuk mencari bayangannya? Maka titik P-nya adalah 4,2, titik Q-nya itu adalah 9,4 dan titik R-nya adalah 6,8. Nah, ini didilatasikan berarti titik pusatnya adalah 0,0 dengan dilatasinya adalah 2. Ini O,2. Maka untuk bayangannya adalah untuk titik P aksennya, masih ingat dilatasi? Jika dilatasi, jika dilatasi dia artinya berarti dia dikali, maka x, nah ini berarti untuk dilatasi maka dia rumusnya adalah putus di atas ya di sini. Maka dia rumus bayangannya adalah k kali x, skalanya dikali koordinat x, skalanya dikali koordinat y. Maka untuk P aksennya ini adalah skalanya, K-nya. Berarti tinggal kita cari, tinggal kita kalikan dengan 2. 4 kali 2, maka dia menjadi 8, 2 kali 2, 4. Titik Q aksennya sama, kita kalikan dengan skalanya 2, maka 9 kali 2, 18, 4 kali 2, 8. Nah, sekarang titik R-nya, R aksennya. Untuk R aksennya berarti sama, kita kalikan dengan 2. 6 kali 2, 12, 8 kali 2, 16. Maka ini adalah bayangan dari titik P, Q, dan R didilatasikan dengan titik pusatnya 0,0 dan skalanya ini adalah skalanya K-nya, skalanya 2. Bagaimana dengan yang nomor 7? Untuk yang nomor 7, jika diketahui titik P-nya adalah 12,-5 dan titik A-nya adalah -2,1. Bayangan titik P yang dicari adalah bayangan titik B dengan dilatasi A, setengah. Artinya A ini adalah titik pusatnya. Nah, ini A ini adalah titik pusatnya. Titik pusat A berarti titik pusatnya adalah -2,5 dengan setengah ini adalah skalanya K-nya. Jadi jika titik pusatnya -2,1 dan skalanya setengah, maka rumus bayangannya untuk P aksennya adalah dia yang menggunakan P
ditambah K skalanya dikali X dikurang P ini, koma Q ditambah skalanya Y dikurang Q. Nah, P ini adalah titik pusatnya. Titik pusatnya min 2 ini adalah titik pusat P, 1 ini adalah titik pusat untuk Q. Sedangkan koordinat X 12 adalah koordinat X dan min 5 adalah koordinat Y. Maka kita masukkan atau kita substitusikan P-nya adalah titik pusatnya min 2 ditambah K skalanya adalah setengah dikali koordinat X-nya 12 dikurang P. Karena P-nya min 2 maka dikurang minus 2 seperti ini. Ya, koma Q-nya adalah 1 ditambah skalanya adalah setengah. Nah, dikali Y-nya. Koordinat Y-nya adalah min 5. Min 5 dikurang Q-nya adalah 1. Maka kalau disederhanakan dia menjadi min 2 ditambah setengah. Nah, buka kurung, selesaikan yang ini. Min kali min plus, jadi 12 tambah 2 sama dengan 14. Dan koma 1 ditambah setengah, min 5 dikurang 1 menjadi minus 6. Ini kita bisa coret dengan ini, maka dia 7. Ini dengan min 6 maka dia menjadi minus 3. Maka hasilnya adalah min 2 ditambah 7. Hasilnya adalah 5, 1 ditambah min 3. Maka hasilnya min 2. Maka untuk P aksennya adalah 5, min 2. Lanjut ya, untuk nomor 8. Untuk nomor 8 ini, kalau nomor 8 diketahui G aksennya adalah 4, min 1 G aksen dan bayangan dari titik G adalah 7, min 5. Yang diminta adalah translasinya. Nah, kita tidak tahu nih pergeserannya apakah ke kanan ataukah ke kiri ataukah ke atas atau dia ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat jika diketahui titik awalnya berarti titik G ya. Titik G-nya adalah 7, min 5. Nah, setelah dia ditranslasikan, maka bayangan G aksennya dia menjadi 4, min 1. Jadi yang diminta adalah translasinya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, masih ingat dengan rumus bayangan untuk translasi? Untuk rumus bayangan translasi, rumusnya adalah X ditambah A, Y tambah B. Ini ya, dimana X7 ini adalah koordinat X, yang mana min 5 adalah koordinat Y. Berarti kita harus mencari nilai A-nya nih. A-nya berarti apakah dia ke kanan atau ke kiri. Bagaimana cara mencarinya? Cari dengan untuk mencari G aksen, ini adalah kan rumus bayangan G aksen ya, gini. Nah, untuk mencari G aksen, yang pertama yang kita lihat adalah X plus A untuk mencari nilai A. Nah, berarti G aksennya berapa nih? G aksennya yang pertama adalah 4. Karena ini koordinat X dulu ya, X sama Y. Kan kita cari nilai X-nya dulu dari X-nya. G aksennya adalah 4. Nilai X-nya adalah 7. Ditambah A. Berarti bagaimana mencari nilai A? Maka nilai A-nya adalah sama dengan 7 dikurang 4. Maka dapat nilai A-nya adalah 3. Yang kedua kita cari adalah nilai B-nya. Berarti G aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, G aksennya ini adalah untuk koordinat Y-nya min 1 sama dengan Y-nya, koordinat Y-nya adalah min 5 ditambah B. Maka untuk mendapatkan nilai B adalah min 1 ditambah 5. Pindah ya ke sisi kiri, min 5-nya nilainya B. Maka untuk nilai B min 1 tambah 5 sama dengan berapa? 4.
sama dengan 4. Berarti nilai B-nya adalah 4, nilai A-nya adalah 3. Maka translasinya adalah A dulu. Berarti 3,4. Oke, sini ya. Nah, nomor 9 bagaimana? Nomor 9 adalah sifat-sifat dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, kalian bisa menghafalkan sifat-sifat dari tabung apa, sifat-sifat dari kerucut apa, dan sifat-sifat dari bola apa. Nah, untuk soal yang nomor 10, di sini ini adalah masuk untuk soal latihan soal bangun ruang sisi lengkung. Nah, misalnya nomor 10, luas selimut tabung yang panjang diameter alasnya adalah 46 dan tingginya 7. Maka yang diminta adalah luas selimut tabung. Nah, untuk luas selimut tabung rumusnya apa? Rumusnya untuk luas selimut tabung adalah 2 pi r t. Nah, ini atau 2R ini sama aja dengan 2R ini dia sama aja dengan diameter. Berarti bisa kita tuliskan rumusnya adalah pi kali diameter dikali tinggi. Nah, pi-nya kita pakai 22/7 dikali diameter. Karena di sini diketahui diameter, jadi kita bisa menggunakan diameter. Diameternya adalah 46, tingginya adalah 7. Ya, berarti hasilnya adalah berapa? Nah, berarti ini tinggal kita, ini bisa kita coret nih, 7/7. Nah, tinggal 22 dikali 46. Maka hasilnya adalah 1012 cm kubik. Yang nomor 11, volume tabung yang ukuran diameter adalah 10, tingginya 8 dan pi-nya 3,14. Karena diameternya ini 10 dan untuk volume tabung rumusnya adalah pi r kuadrat dikali tinggi. Berarti karena diameternya 10 kita bagi 2, maka dapat jari-jarinya sama dengan 5. Oke, sini ya. Berarti kita masukkan 3,14 dikali jari-jarinya 5 kali 5 kali tingginya adalah di sini diketahui 8. Maka hasilnya adalah, bisa ya kalian cari sendiri. Untuk nomor 12. Nah, untuk soal yang nomor 12, luas permukaan bangun ruang di bawah ini di mana untuk ini adalah disebut dengan garis pelukis atau kita sebut dengan S. Untuk luas permukaan kerucut rumusnya adalah pi r s. Nah, pi-nya berarti karena ini diameternya 24, ini diameter ya. Maka untuk jari-jarinya setengahnya, berarti jari-jarinya adalah 12. Maka kita menggunakan pi-nya pakai yang 3,14 dikali jari-jarinya 12 dikali S-nya, garis pelukisnya adalah 30. Maka didapat adalah titik-titik. Bisa ya dicari? Selanjutnya untuk nomor 13, luas permukaan bola yang diameternya 21 dengan pi-nya adalah 22/7. Kalau luas permukaan bola, maka rumus dari luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Maka rumusnya adalah 4 pi r kuadrat. Nah, karena ini diameternya 21, maka jari-jarinya kita bagi 2. Maka untuk jari-jarinya didapat adalah 10,5. Nah, baru kita masukkan ke sini sama dengan 4 dikali pi-nya adalah 22/7. Kita bisa pakai 22/7 dikali, ini kita kali ya. Dikali jari-jarinya adalah 10,5 dikali 10,5. Maka kalian bisa menghitungnya. Maka hasilnya adalah, ini bisa nih 10,5 dibagi 7 bisa sama dengan 1,5. Nah, maka kalian bisa cari hitung hasilnya ya. 4 kali 22 dikali 1,5 dikali 10,5.
Selanjutnya soal 14, nomor 14, sebuah restoran akan membuat penutup makanan berbentuk belahan bola. Kalau penutup makanan artinya kan dia bentuknya setengah bola. Nah, apabila diameter penutup makanannya 56, kain yang dibutuhkan adalah, nah tadi kalau penutup makanan berarti kan dia setengahnya dari luas permukaan bola. Nah, berarti kita cari rumus luas permukaan bola. Nah, berarti kita mencari rumusnya adalah rumus luas permukaan bola. Karena setengah berarti jangan lupa pakai setengah dikali, nah, luas permukaan bola rumusnya adalah 4 pi r kuadrat. Ya. Jadi di sini boleh ini misalnya nih jari-jarinya nih kita bagi 2, boleh. Kalau kita bagi 2 maka ini karena diameter ya. Nah, ini diameter berarti kita bagi 2 maka jari-jarinya adalah 28. Maka didapat adalah setengah dikali 4 dikali 22/7 dikali R-nya adalah 28 dikali 28. Oke, ini bisa dicoret maka dia menjadi 4. Ini juga boleh dicoret maka dia menjadi 2. Maka nanti hasilnya adalah 2 dikali 22 dikali 4 dikali 28. Hasilnya adalah titik-titik. Terakhir nomor 15. 15 adalah diketahui drum memiliki jari-jarinya adalah 28. Jika drum terisi minyak sebanyak 3/4 bagian, berarti segini ya, 3/4 bagian. Nah, ini segini nih, 3/4 bagian. Maka volume minyak yang harus ditambah agar drum tersebut penuh adalah, berarti kan drumnya kan harus penuh full satu drum yang sudah terisi 3/4, maka 1 dikurang 3/4, maka yang kita cari adalah 1/4-nya. Berarti kita mencari 1/4 volume tabung, 1/4 volume tabung. Nah, ini berarti rumusnya bagaimana? Kalau 1/4 volume tabung berarti tinggal kita tulis 1/4 dikali volume tabung, rumusnya adalah pi r kuadrat kali tinggi. Nah, berarti tinggal kita masukkan angkanya 1/4, pi nya pakai 22/7 dikali jari-jarinya 28 dikali 28 dikali tinggi dari drumnya ini adalah 80. Nah, ini 7-nya bisa dicoret, 28 bagi 7 4. Ini 4-nya juga boleh dicoret dengan 4. Maka nanti hasilnya adalah tinggal 22 dikali 28 dikali 80 sama dengan titik-titik. Iya, bisa ya sampai di sini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf, kalian bisa belajar kembali, bisa kalian mengulang-ulang kembali. Ini sebagai bahan latihan untuk kalian belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.